Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya sudah jelas? Boleh dituliskan di kolom chat. Para jamaah boleh menuliskan apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan. Ini suara sudah jelas? Sudah, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Bapak Adi, terima kasih. Bu Putri juga terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aydan al-mahiru bil Qur'an ma'a safarati kiramil bararah walladhi yatata'ta' wa huwa syakun 'alaihi falahu ajrani. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat coretan dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Tahsinul Quran ya, bahwa di coretan dakwah ini setiap pekannya kita biasa mengadakan pertemuan untuk memperdalam kembali ilmu tajwid. Mungkin saya ingin sedikit mereview kenapa penting kiranya kita mempelajari ilmu tahsin ini. Karena kita seorang muslim, karena kita ini sudah berstatus sebagai seorang muslim, seorang yang memang dari semenjak lahir ya, ataupun mungkin yang mu'alaf juga ketika dia sudah beragama Islam, ketika dia sudah memeluk Islam, maka siapapun yang berstatus sebagai seorang muslim, hakikat daripada kewajiban bisa membaca Al-Quran ini melekat kepada diri kita. Nah, itu poin pertama yang perlu kami sampaikan ya. Apalagi bagi yang sudah terkena taklif hukum syariat ya, bagi siapa saja yang sudah terkena hukum taklif syariat, terkena sudah baligh ya, kalau bahasa kita sudah baligh, sudah punya kewajiban dan sudah punya beban agama, maka sudah menjadi keharusan baginya untuk bisa membaca Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita ya, bahwa idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Maka sudah menjadi kewajiban bagi siapa saja yang berstatus sebagai seorang muslim, idz wajibun alaihimu muhattamu, wajib untuk senantiasa diperhatikan. Idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu, kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya kan, karena kita harus tahu juga bahwa ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan aktivitas yang menjadi kewajiban kita, maka bacaan Al-Quran ini menjadi rukun kan ya. Bahkan Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat. Artinya ketika kita tahu bahwa itu bagian daripada rukun, mau tidak mau kita harus bisa membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah poin pertama yang perlu kami sampaikan sebagai pengulangan dan sebagai penguatan, bahwa ini adalah bagian daripada kewajiban yang tentunya
Jangan sampai ini dijadikan beban, tapi seharusnya ini menjadi penyemangat dan juga sebagai kebahagiaan. Karena kita sadar bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban, Allah akan berikan ganjaran. Sedangkan kalau kita meninggalkan kewajiban, maka Allah akan berikan azab, ya, azab yang pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka dengan hadirnya kita, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita bahwa yang namanya Al-Quran, yang namanya mempelajari ilmu Al-Quran ini bagian daripada hal yang harus dijadikan sebagai aktivitas yang menyenangkan bagi kita, ya, yang menyenangkan dan yang menjadi kebutuhan. Bahkan bukan hanya menyenangkan tadi, tapi ini kebutuhan. Kalau udah kebutuhan mah senang nggak senang juga dilakukan, ya. Kalau karena udah jadi kebutuhan. Orang nyari uang gitu. Orang nyari uang tuh sebetulnya banyak juga mereka yang nggak senang nyari uang. Apa tuh kerjanya tuh nggak senang. Tapi kalau uangnya mah karena butuh dilakukan aja. Mau mudah mau susah karena tahu itu bagi dia adalah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk orang-orang yang disayang oleh diri. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah perlu kami sampaikan sebagai mukaddimah hal ini. Kemudian yang kedua, sebagai pengingat juga untuk diri saya secara pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian, mari sama-sama kita luruskan niat dalam pembelajaran ini agar senantiasa apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa kita amalkan, karena ilmu tanpa amal, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dalam mahfudz itu ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali lebih menohok lagi. Beliau menyampaikan bahwa al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa adanya amal adalah gila katanya, ya. Kalau bahasa Sunda mungkin disebutnya gelo. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas hukum mim sukun, ya, hukum mim sukun yang perlu kita ketahui bersama bahwa hukum mim sukun ini bagian daripada pembahasan tajwid. Jadi setelah kita membahas berkaitan dengan nun sukun dan tanwin, itu ada pembahasan dalam ilmu tajwid itu yang biasa kita sebut dengan hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun ini bagian daripada perkara yang harus kita ketahui bersama. Baik, kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah idgham misli, ya, idgham misli. Apa itu idgham misli? Idgham misli itu mudahnya adalah mim sukun bertemu dengan mim. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita temukan ada mim sukun bertemu dengan mim dalam kalimat yang berbeda misalnya. Dalam Al-Quran misalnya, Allah menyampaikan, lahum ma yattaquna. Ya, lahum ma yattaquna. Coba kita lihat dulu ya ini. Kita akan coba cari madahnya kita biar lebih jelas ya. Mudah-mudahan ada. Bismillah. Di buku tahsin kedua. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan ada di sini. Oke, kita akan bahas di. Mari kita bahas ya. Kita buka dulu jemaah. Oke. Ya, idgham misli. Ini perlu kita ketahui, ya. Idgham misli itu ada juga yang menyebutkan dengan idgham mutamatsilain shaghir. Kalau di sini kita menuliskan di buku Tahsin Al-Mustanir ini disebut dengan idgham. Ada juga yang menyebutkan idgham mimi. Yang jelas secara fakta kaitan dengan idgham misli ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Mana mimnya di sini? Kita lihat ya. Nih, para jamaah bisa dilihat di sini. Ya, ada mim.
Lahum mim baqiyatin. Oke. Ya, ini bersihkan gambar. Bisa dipahami ya, para jamaah sekalian. Kita coba perdekat, khawatir tidak terlalu jelas ya. Kita coba dekatkan lagi. Ah, nah, di sini lihat ya. Mim sukun, mana mim sukun? Mim sukun di sini. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, ini mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ketika mim sukun bertemu dengan mim, maka ini di sini. Ya, maka di sini hukumnya idgham mutamatsilain shaghir atau disebut juga dengan idgham mithli atau juga disebut dengan idgham mimi ya. Kalau di kampung dulu kita belajar waktu awal-awal belajar tajwid itu disebutnya idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Ya mim sukun bertemu mim gampang. Namanya sama, mim faktanya juga sama. Ya, adapun secara bacaan, yang paling penting itu adalah bacaannya, jangan sampai salah. Ya, yang paling penting itu adalah bacaannya. Ketika kita menemukan dalam Al-Quran mim sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya harus ditahan 2 sampai 3 harokat. Ya, 2 sampai 3 harokat. Contohnya, lahum mim baqiyatin. Ya, lahum mim baqiyatin. Nah, terus pertanyaannya kenapa ini nun sukun bertemu ba juga ditahan? Nah, ini kenapa kok ini ditahan juga nih? Ini kok ditahan juga ini kenapa ditahan nih di sini? Karena nun sukun bertemu ba ini hukumnya ik iklab. Kalau ini iklab, kalau ini id gham. Apa itu idgham? Idgham artinya masuk ya. Kalau iklab itu membalik dari bacaan nun menjadi ya dari ba ya ke nun. Jadi ketika baca mim ba mim jadi tidak min ya, nun sukunnya tidak baca min ba'di tapi mim baqiyatin ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya. Bismillah. Ini yang pertama dalam pembahasan hukum mim sukun ya, idgham mithli atau biasa disebut juga idgham mutamatsilain shaghir. Ah, ini kita cantumkan. Selanjutnya, yang kedua yang perlu kita pahami bersama para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang pengen baca boleh ya. Nanti kita akan berikan kesempatan. Kalau ada yang pengen baca, boleh nanti curungkan. Ustaz, saya mau baca boleh. Atau misalnya mau baca ya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Yang selanjutnya yakni ini kalau di sini itu kita coba cari ya yang ikhfa syafawi. Dan ikhfa usat masih di pembahasan ikhfa usat. Kalau tidak salah di akhir. Ya sebelum akhir. Tak, oke ini. Tak. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini ya. Yang selanjutnya adalah hukum mim sukun. Tadi kan yang satu mim sukun bertemu dengan mim ditahan ya ataupun digunahkan. Kemudian yang kedua mim sukun bertemu dengan ba pun juga ya ini harus ditahan. Cara bacanya samar di bibir disertai dengung. Nah, ini ada hal yang perlu digarisbawahi di sini. Ada kata dengung. Nah, ini nih bacaan dengung. Ya, bacaan dengung. Bentar. Ya, bacaan dengung ini penting nih. Dengung, dengung. Ya, bacaan dengung. Ya, nah ini dengung. Dengung itu penahanan. Ikhfa. Ikhfa apa namanya itu? Gunnah. Ya. Makanya ini kalau dari makhraj nanti bakal terasa ke hidung. Oke, kita lanjut ke contoh aja langsung biar mudah. Ya, intinya mim sukun bertemu dengan ba, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Jadi kalau ada yang tanya,
Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa syafawi itu adalah ketika mim sukun bertemu dengan ba ya. Baik, kita coba perdekat ya para jemaah sekalian. Ya, ketika kita menemukan mim sukun dengan ba ini, maka kita bacanya ya, maka kita baca dengan dengung ya. Ayyuhum ya. Kaidahnya untuk dengungnya itu 2 sampai 3. Ayyuhum bidzalika ayyuhum bidzalika ya. Jadi jangan dibaca ayyuhum bidzalika, harus ditahan dulu 2 sampai 3 ya. Ayyuhum bidzalika. Ya, bacaan Al-Qur'annya contohnya nih, kita lihat ke sebelahnya. Nih, salhum ayyuhum bidzalika. Kemudian ayat yang lain Allah menyampaikan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, kalau yang di atas bacaannya, tarik. Ya, kalau yang di atas, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Satu. Kemudian yang kedua, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang ketiga, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Oke. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum yang kedua. Oke. Kita ulang coba. Hukum yang pertama apa tadi? Boleh ditulis di kolom chat. Yang pertama apa hukumnya tadi? Oke, silakan tuliskan. Yang pertama apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah idgham mimi. Oke, idgham mimi, idgham mithli, idgham mutamatsilin shaghir sama. Intinya itu mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mau nyebut idgham mimi boleh. Yang kedua, yang kedua, kedua ikhfa syafawi. Oke. Baru masuk sekarang yang ketiga ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang ketiga ya, yang ketiga nih kita coba. Yang ketiga, oke, ikhfa syafawi bagus nulis ya Bu ya. Alhamdulillah, makasih ya Bu ya. Oke, kita baru masuk yang ketiga. Yang ketiga ini baru ya, yang ketiga nih saya tuliskan ya Bu ya di sini. Yang ketiga adalah iz. Terlalu kecil ya. Agak besar dikit kita coba bikin. Ah, ini aja. Idhar ya. Idhar apa? Idhar syawi. Oke. Nah, jadi yang ketiga ini idhar syafawi. Kenapa kita tuliskan? Karena di buku yang kita sudah susun itu tidak tercantum idhar syafawi ya. Karena pembahasan yang tadi kita bahas di buku Mustanir itu adalah bacaan-bacaan yang masuk ke khasyum, yang masuk ke khasyum. Jadi fokusnya yang masuk ke khasyum ataupun yang dibaca dengung. Nah, sedangkan idhar syafawi ini karena dia idhar hukumnya ya, karena dia itu hukumnya izhar ya, mana izhar? Nah, di sini izhar karena dia izhar maka dia tidak dibaca dengung. Maka kesimpulannya para jamaah sekalian kaitan dengan hukum ya kita coba tuliskan.
Maka kesimpulannya dengan hukum ya, hukum hukum mim sukun ya, kita tulis hukum mim sukun ya, itu terbagi tiga. Ini jamaah mohon maaf ya pakai tangan ya nulisnya, dalam pakai jari maksudnya nih, nggak pakai pulpen. Hukum mim sukun itu terbagi tiga. Yang pertama tadi ada idgham ya, idgham mimi, idgham misli ataupun idgham mutamatsil shagir. Intinya idgham. Udah hanya gitu. Yang kedua ada ikhfa. Oke. Yang ketiga ada izhar ya. Paham ya? Kemudian kita harus tahu juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ketiga, ini kita harus tahu dalam hukum mim sukun ini ada idgham. Hurufnya satu, dia punya huruf mim ya. Sedangkan ikhfa dia punya huruf ba. Sedangkan sisa daripada huruf hijaiyah selain mim dan ba masuk ke sini. Ya, sisanya ke sini. Berarti alif ya, bacaan hamzah misalnya ya, bertemu dengan hamzah kayak misalnya ketika kita menemukan contoh hum naimuna, nah kita coba hapus dulu nih, ini mudah-mudahan udah ya. Nah sisanya di sini saya coba tulis dulu nih ya, sisanya di sini, sisa ya dari huruf hijai ya. Ya itu ya kayak gitu, huruf hijaiyah dan seterusnya ini kecil tuh, huruf hijaiyah sisanya di sini. Oke, contohnya kita lihat, kita hapus dulu ya, kita hapus. Ini contohnya seperti kalimat yang saya tuliskan pakai warna hijau ya. Hum naimu. Nah, nih lihat nih. Oke, maka cara bacanya di sini tidak perlu didengungkan. Hum na hum naimuna. Kenapa nanya panjang tadi? Nah, ini ketemu Hamzah. Kalau dalam ilmu tajwid itu ada yang disebut dengan ini, kalau di sisi hukum mad, di hukum mad ya masuknya mad jaiz di sini nih. Yang di sini ini namanya mad jaiz. Nah, di sini ini mad jaiz. Nah, karena kita baca di sini ya. Hum naimuna ya, paham? Nun, karena nun nggak masuk di ikhfa, nggak masuk di idgham ya, karena bukan huruf nun, bukan huruf ba. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua. Tulisannya jelas pakai hitam aja ya, biar jelas. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah kalimat qul. Na'am. Ya, ini. Qul na'am. Oke. Di mana yang dibaca idhar di sini? Nih mim ya, ada mim sukun. Ini mim sukun. Bertemu waw. Ya. Maka bacaannya qul na'am wa antum. Nah, jadi na'am wa. Jadi tidak na'am wa. Nah, jadi tidak boleh didengung, tidak boleh didengungkan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, bisa paham ya?
Selanjutnya, selanjutnya contoh yang ketiga. Tadi yang pertama, hum naimuna. Ya, contoh kedua, qul na'am wa antum. Terus pertanyaan mungkin ini kok wa antum ditahan dan kenapa kok bisa ditahan? Karena ini nun sukun bertemu ta, ini hukumnya ikhfa kalau dalam ilmu tajwid ya, dalam pembahasan nun sukun dan tanwin. Mungkin yang pernah ikut ini bisa tahu ya, hukumnya pembahasan tentang nun sukun dan tanwin. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang ketiga, next. Kita akan bahas, kita coba hapus dulu semuanya. Contoh selanjutnya, kalimatnya antum dakhiruna. Nah, oke. Di sini nun sukun bertemu dengan nun sukun. Mim sukun ya, maaf. Nah, kalau ini nun sukun, kalau ini baru nun sukun. Nah, ini nun sukun ikhfa lagi tadi. Kalau yang ini nun sukun bertemu tak ya dalam pembahasan. Tapi yang kita bahas di sini hukum mim sukun ya. Sekarang kita bahas mim sukun. Atum da. Nah, jadi tidak atum da. Nah, tidak boleh. No, 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 no. Ya, tidak boleh didengungkan. Tidak dengung, tidak boleh dengung. Tidak boleh dengung. Paham tuh? Ya, mudah-mudahan paham semuanya ya. Tidak boleh dengung, tidak dengung. Atum. Nah, yang ini. Nah, ini mah dengung. Nah, ini yang mim sukun bertemu dal ini yang harus didengungkan. Ya, paham ya? Terakhir, contoh terakhir. Ya, contoh terakhir. Contoh terakhir. Oke, contoh terakhir. Am lam tuazirhum. Nah, am, ya. Am lam, maaf, maaf, mohon maaf, satu saya. Amnya gini nih. Pakai warnanya jangan hitam, jangan merah. Hapus. Am, lam, ya, tul, tuh, titiknya malah nggak ada pakai ini. Ya, tul, zir, hum. Ya, am, lam, tul, zir, hum. Oke, yang kita bahas di mana? Kita bahas di sini. Ya, mim sukun. Cari aja dulu mim sukunnya. Tak, ini mim sukunnya. Ini mim. Bertemu lam. Berarti jelas. Am, lam, mim sukun bertemu tak mana lagi? Nah, ini mim sukun juga nih. Mim bertemu dengan tak. Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini juga sama. I, izhar. Ini juga izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Mim. Kenapa sih syafawi bibir? Karena mim itu huruf bibir. Am, lam, lam, tua. Tak kenapa tua ditahan? Karena dalam hukum nun sukun. Nah, ini kalau ini hukum nun sukun, ya hukum nun sukun. Nah, yang ini nun sukun bertemu dengan zal, baru ini dengung. Ini baru dengung ya. Ini ikhfa. Dalam ikhfa. Oke. Am lam tuadzirhum. Roknya rok tipis, tipis di sini tipis ya, tipis. Bukan tipis. Bukan tipis ya, tipis ke Indonesia. Nah, ini tipis. Hum.
Oke, begitu. Jadi kesimpulannya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya bahwa hukum hukum mim sukun itu terbagi tiga. Yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, dan yang ketiga apa? Yang ketiga izhar. Ya, idgham apa? Idgham mimi atau idgham misli atau idgham mutamatsilin shagir. Silah namanya apa? Tapi yang jelas hurufnya satu. Apa itu hurufnya? Yakni hurufnya mim di sini mim. Ya, bertemu dengan mim. Mim itu yang anak gimana ya? Nah, mungkin mim gini ya, mim. Mim hidup. Kemudian yang kedua, kalau ikhfa apa di sini? Ikhfa, sya, fa, wi. Apa hurufnya? Hurufnya ada huruf ba. Ya, ada huruf ba. Kemudian yang ketiga ada izhar. Izhar itu berarti semua huruf selain mim dan ba. Ya, ini semua huruf selain mim dan inilah hasil ataupun inti dari pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan hukum apa? Hukum mim suku. Ya, alhamdulillah. Baik itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah untuk pembahasan tahsin kita di kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin membaca, kami persilahkan di apa nama itu disampaikan di kolom chat. Ada yang membaca, kami akan berikan kesempatan, khususnya yang tadi yang cara penahanannya ya. Seandainya tidak pun juga tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan semuanya bisa paham. Intinya praktek sebenarnya ya, prakteknya nanti yang paling penting karena praktek itu fardu ain. Adapun paham tentang teori ini fardu kifayah sifatnya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kami persilahkan kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Silakan tuliskan di kolom chat kalau tidak ada dan kalau sudah jelas mungkin kita akan tutup. Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, boleh tulis paham, 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 paham. Ini ada 18. Yang paham boleh tulis paham, sudah jelas. Paham atau jelas. Silakan ditulis. Ummu Najdah, alhamdulillah paham. Terus yang lain mana? Yang lain ada? Sudah paham? Baru satu yang paham? Alhamdulillah. Insya Allah paham Ustaz. Insya Allahnya insya Allah ya. Kemudian khawatirnya insya Allah. Ini orang Sunda. Orang Sunda. Saya orang Sunda ya. Orang Sunda. Kadang kalau di kampung insya Allah teh kayak masih belum ada yang belum paham. Nanti datang ya ke undangan insya Allah tadi nanti datang. Pas gitu nggak datang kan. Takutnya kayak gitu. Tapi insya Allah di sini mah yakin ya. Insya Allah paham. Insya Allah. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan aja, nggak usah malu ya, apalagi di Zoom. Kadang kalau misalnya offline itu saya banyak temukan orang-orang yang malu buat belajar tahsin. Padahal malu tuh kalau nggak bisa ngaji sampai usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Idhar tadi tidak berdengung. Iya betul. Idhar secara arti itu adalah jelas. Ya, idhar. Idhar secara arti jelas. Apa gimana Ustadz ditahan berapa harokat? Tidak ya Bu ya, Ibu Putri. Jadi intinya bacaan yang idhar itu tanpa didengungkan, tanpa ditahan.
Ya, maka cara bacanya hum naimuna. Jadi tidak dibaca hum na. Ya, kenapa? Nih, saya sampaikan logikanya ya Bu ya, logikanya. Kenapa? Kenapa izhar? Kenapa izhar? Ada yang tahu kenapa izhar? Misalnya di sini mim bertemu dengan nun, ya. Ada yang tahu kenapa? Karena makhraj nun, hum, na, ya. Ini nggak dekat sama hukum makhraj mim. Makhraj mim itu di mana? Makhraj mim di bibir. Ini mim itu kan ma syafatain, makhrajnya syafatain. Sedangkan huruf nun itu ada di torful lisan, ya, nempel ke langit-langit atas. Nani nuban ban. Ya, maka ketika baca hum na hum na, ya. Kalau mim bertemu dengan mim tadi ditahan. Contohnya apa? Yang pernah kita bahas tadi. Lahum ma yattaquna. Mim bertemu mim karena posisinya di sini bibir dekat. Hum bukan dekat, bahkan di situ ya. Hum lahum ma yattaquna. Nah, kemudian dengan ba juga ditahan, ba juga di bibir karena bibir huruf bibir. Terus kenapa sama fa enggak? Karena fa, oh, padahal kan huruf fa itu huruf bibir, ya. Misalnya hum fiha, tidak hum fiha khalidun, enggak gitu. Kenapa enggak kayak gitu? Karena huruf fa itu bibirnya hanya bawah aja, ya. Huruf bibir memang huruf bibir tapi bukan dua bibir tapi bibir bawah aja. Nih, yang bagian dalam sini nempel ke ujung gigi, ya. Ini juga untuk orang Sunda ya, hati-hati. Ya, saya orang Sunda tapi insya Allah udah belajar makharijul huruf. Kita bisa tahu cara prakteknya seperti apa. Jadi tidak baca pabi ai, tidak baca pabi, ya, tapi dikeluarkan ujung, dikeluarkan apa namanya itu, perut bibir bawah nempel ke ujung gigi seri A atas. Fa Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Gitu ya Bu ya. Nah, izhar itu seperti begitu. Jadi logikanya biar kita paham, coba kita kaitkan dengan makharijul huruf, dengan tempat-tempat huruf. Termasuk juga kalau kita lihat di sini nih. Qul na'am wa, ya, karena kenapa wa, padahal wa itu kan huruf bibir kan? Kok bisa dia nggak dengung? Tidak. Kul na'am wa. Ya, karena huruf wau tidak sampai menempel bibir sekalipun dia huruf dua bibir, tapi bibirnya mencucu itu manyun. Wa, wa, wi, wu, bau, bau. Ya. Kemudian di sini ada huruf dal juga sama. Dal itu torful lisan ma'a usuli athanaya al-ulya. Ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, selanjutnya ada am lam am lam tuadzirhum. Ada am lam. Oke, lam di mana lam? Lam di ujung lidah. Makhraj. Kemudian kalau di sini lam tu lam tu mim sukun bertemu dengan ta, juga ta, ujung lidah tadi sama dengan makhraj dal, dia tempatnya ada di situ. Ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas ataupun ke gusi. Ya, gitu Ibu Ibu Putri, tadi pertanyaan dari Ibu Putri ya. Oh, tanpa ditahan, betul Bu ya, tanpa ditahan. Nanti kalau nemu di Ibu misalnya tadarus tuh nanti di, ada lagi yang ingin tanyakan? Ustadz, ada e-booknya, e-booknya, e-book. Nanti saya coba ke, ada, saya tuh
udah nyusun 2 buku, Bu. Satu buku tahsin. Eh, saya pakai, saya buat metode, bukan metode sih sebetulnya, mah. Namanya itu Tahsin Al-Mustanir, nama itu, Bu. Pembahasannya memang lebih kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, termasuk pembahasannya ini sesuai dengan kerangka. Saya coba perlihatkan ya, Bu ya. Ini ada bukunya. Nah, kalau ini pembahasannya dari mulai makhorijul huruf ya. Kalau kita lihat di sini di halaman terakhir mana ya? Halaman terakhir. Kita ini Bu nih. Ibu, nih ini kerangkanya Bu. Ini harus paham kerangkanya, Ibu dan Bapak sekalian nih. Tempat keluar huruf. Ini pembahasannya lihat ya di sini nih. Kita membahas barusan berkaitan dengan bacaan yang ada di hukum mim sukun ya. Nih di mim sukun tuh di sini Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih idgham mutamatsilin shaghir nih ada idgham hukumnya tuh mim ya bertemu dengan mim tadi di sini posisinya. Kemudian ikhfa syafawi di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Nah, jadi posisinya dia masuk ke rongga hidung. Makanya idhar idgham mutamatsilin shaghir dan ikhfa syafawi saja yang didengungkan ya. Idgham mutamatsilin shaghir itu nanti namanya mau idgham mutamatsilin shaghir, mau idgham mimi, mau idgham mithli. Faktanya mah sama, faktanya mah mim sukun bertemu dengan mim. Intinya itu yang harus ditahan tuh. Pokoknya ini nih kalau ada bertemu mim bertemu dengan mim. Sedangkan ikhfa syafawi ini mim sukun bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan ba ya. Ketika mim sukun dengan ba, ini didengungkan, ini didengungkan. Ini masuk di pembahasan rongga hidung ya. Pembahasannya ada di rongga hidung. Rongga hidung itu bagian yang keberapa tadi? Nah, ini rongga hidung tuh kelima dia tuh. Ya, setiap yang memiliki sifat gunnah, dengung, baik huruf maupun hukum-hukumnya, ini berguna. Tadi kita rincikan di bawahnya, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita rincikan apa aja yang didengungkan tuh. Nih, kalau ini gunnah musyaddadah, nun dan mim yang bertasdid. Idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya mim nun wawu. Nah, kalau idgham mutamatsilin shaghir, mim sukun bertemu dengan mim, ikhfa hakiki bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ya, huruf-huruf ikhfa dihukum nun sukun. Apa ya itu? Tasa jim dal zal za zai sin shin sodadod to zo fa ko kaf. Nah, itu 15 huruf. 15 huruf apa? 15 huruf ikhfa ta sa jim dal zal za sin shin sod dod to dho fa ko kaf. Kemudian ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Iklab. Iklab apa iklab? Mim sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Gitu. Nah, pokoknya jadi yang terkena hukum-hukum ini ya, maka bacaannya harus ditahan. Selain daripada ini, bacaannya jelas ya. Selain daripada ini bacaannya jelas. Atau nanti kalau misalnya idgham juga, misalnya idgham bila gunah misalnya ya, bertemu misalnya mir rabbikum ya. Nanti ada misalnya kayak idgham bila gunah. Ya, kalau dalam idgham bila gunah, dia kenapa tidak dimasukkan ke sini? Karena dia hanya dimasukkan aja tanpa didengungkan. Contohnya apa? Contohnya mir. Tuh ini kecil. Kita hapus contohnya. Nun mir rabbikum. Ini nih. Mir rabbikum. Dia hanya masuk aja tanpa mir rabbikum. Nggak kayak gitu. Gitu ya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tahu nih. Kalau kita udah tahu kerangka, insya Allah mudah Ibu dan Bapak ya. Kalau kita udah tahu kerangka, baca Quran, kalau kita salah baca juga kita sadar, oh ini saya malah didengungkan padahal nggak boleh masuknya ini idhar. Nah, misalnya kayak gitu nanti tahu sendiri tanpa dikoreksi sama guru ya. Sekalipun emang dengan adanya guru lebih membantu kita ya baca. Dan memang harus sebetulnya di kelas yang sudah kita isi juga di beberapa kelas online yang sudah kita isi lebih banyak ke praktek, malah lebih banyak ke praktek. Kenapa lebih banyak ke praktek? Karena praktek lebih utama daripada teori. Bahkan saya sampaikan teori itu paling teori itu hanya 10% atau 5% aja, Bu. 5% lebih banyaknya praktek koreksi, praktek koreksi, praktek koreksi. Ya, dengan adanya pengoreksian, kita selaku murid pun juga dulu jadi tahu kita tuh sering salah di bacaan apa. Tahu teorinya itu didengung, tapi ternyata nggak didengungkan itu berarti antara teori dengan praktek tidak sama. Nah, nanti siapa yang memperbaiki ketika misalnya tuh kita tahu teori tapi tidak mempraktekkan. Nah, itulah guru yang mengoreksi. Ya, itu ya Bu ya. Satu hari praktek. Boleh nanti mungkin Ustadz Indra dicanangkan untuk praktek. Untuk praktek baca siapa yang siap untuk praktek masuk Zoom. Nah, nanti kayak gitu. Ya, siap Zoom, siap praktek baca, kami akan beri kesempatan. Gitu. Selama ini memang kita fokusnya di teori juga. Kalau Pak, ya, secara umum teorinya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang juga mau baca, masih ada kesempatan 7 menit, silakan umum aja. Kalau misalnya umum najdah, jika ingin membaca, kami akan beri kesempatan. Mana saya coba silakan Bu. Atau nanti aja. Silakan aja. Kalau misalnya mau, Ibu boleh cantumin mau gitu Bu. Nanti saya kasih. Jo, nje, oke siap Bu. Nih, saya kasih kesempatan ya. Yang ditahan tapi Ibu ya. Kita minta. Nah, oke, silakan bunyikan Bu, silakan Bu. Tes. Ada Ibu, suaranya Bu? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nih, yang ini Bu. Kita bahas yang hukumnya apa ini Bu? Yang atas atau yang bawah Ustaz? Ah, ini Bu. Jadi caranya itu dari ayyuhum bidzalika. Baru nanti ke sebelah kiri. Paham ya Bu ya? Oh, Nah, nanti turun ke bawah. Fabashirhum iya. bi'adzabin. Lanjut ke sebelah. Iya Ustaz. Mangga Ibu. Ya, ini saya punya sesek jadi mungkin kalau kurang nafasnya diberitahu. Oh iya boleh Ibu. Ya. Tarik napas saja Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhum bidzalika za'im. Enggak Ibu. Ini ayyuhum berarti ayyuhum dulu. Ini Bu nih. Paham nggak Bu maksudnya? Nih kan ini ayat satu kotak ya. Ayyuhum bidzalika. Oh, Baru nanti subhanallah. salhum. Iya, 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 iya. Ya, apa Monggo Ibu. Nah Ibu. Silakan Bu. Ayyuhum bidzalika. Oke bagus. Selanjutnya Bu. Salhum. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Nah, oke. Bu lihat Bu di sini ya. Di sini pun juga di sini ada hukum Bu. Nih hukum mim sukun bertemu hamzah. Nih izhar ya Bu ya. Mim sukun bertemu dengan
Iya. Hamzah. Ini juga tadi Ibu udah tepat bacaannya diizharkan. Oke, bagus Bu. Lanjut Bu, bawahnya Bu. Fabashirhum. Fabashirhum bi'adzabin. Oke. Fabashirhum bi'adzabin alim. Oke, di sini juga sama, ada izhar juga Bu ya. Nih, tan tanwin bertemu dengan hamzah, tapi ini izhar dari sisi hukum nun sukun dan tanwin ya. Oke, bagus. Lanjut Bu, bawahnya Bu. Inna rabbahum bihim. Ulangi Bu, sekali lagi roknya. Inna rabbahum bihim. Bihim, haknya perjelas. Bihim, tidak bim. Bihim, di pangkal Bihim. tenggorokan di him gitu. Bihim. Ya, Bihim. ya oke. Perjelas sedikit ya. Ya gitu. Enggak Ibu? Inna rabbahum bihim. 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 Nah, tadi kayak robbahum, Ibu kayak robbahum udah betul. Ada keras sahanya itu. Robbahum. Jadi tidak dibaca robbahum, hum. Kalau ini bihim. Tadi Ibu bihim, Iya, bihim, nukasnya hi. di terakhir. Vokal. Oke. Tarik napas lagi Bu, bangga dikit. Inna rabbahum bihim. Oke, selanjutnya Bu. Inna rabbahum bihim yauma idzil laqabir. Ah, gak apa-apa Bu, udah kena ya. Yang penting ini udah pas dari bacanya. Oke, di sini ada hukum. Hukum apa di sini? Nah, ini ada hukum apa Bu? Idhar Safawi. Ah, izhar syafawi. Ini ada nun sukun, ada mim ya, mim sukun bertemu dengan ya. Oke, barakallah ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Ada lagi, satu lagi yang mau baca? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu pembahasan tahsin kita di kesempatan malam yang berbarokah ini, bahwa intinya hukum mim sukun ini terbagi tiga. Yang pertama ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Kalau idgham macam-macam namanya, ada yang menyebutkan idgham mimi, idgham misli, idgham mutamatsilin shaghir. Tapi inti daripada hukum di situ adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua adalah hukum ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi di kedua bibir ya, di bibir ya. Ketika kita baca mim sukun bertemu dengan ba ya, maka bacaannya disamarkan dan didengungkan. Contohnya innahum bidzalika. Ya, contohnya seperti begitu. Tarmihim bihijaratin. Bihijaratin. Tarmihim. Him. Kenapa ditahan? Karena ketemu dengan huruf ba. Wa ma hum bi kharijina dzalikum balaun. Dan seterusnya. Itu contoh mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kemudian yang terakhir adalah izhar. Izhar apa? Izhar syafawi, jelas di bibir. Maka bacaannya hum naimuna. Ya, tidak didengungkan, tidak ditahan. Qul na'am wa antum dakhiruna am lam tunzirhum. Oke, dan seterusnya. Baik, itu materi kita di kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan juga dicatat sebagai pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.